Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UMSI, kembali lagi di podcast UMSI. Podcast yang tentunya memberikan banyak insight menarik terkait Universitas Muhammadiyah Sinjai. Sore ini kita kedatangan tamu spesial yang namanya baru saja kemarin saya baca di Sinjai Info karena berita yang sangat menyenangkan. Ibu Hasia SAG MPDI, Kepala Sekolah MAN 1 Sinjai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya sebenarnya Bu senang sekali bisa bertemu dan mendampingi Ibu hari ini di obrolan kita sore hari ini. Saya baru kemarin Ibu membaca namanya Ibu di Sinjai Info, membaca berita tentang salah satu siswanya Ibu yang lolos Indonesian Idol. Itu bagaimana perasaan Ibu dengan itu, Bu? Alhamdulillah, saya sangat bangga dan keluarga besar MAN 1 Sinjai sangat bangga karena ini adalah salah satu prestasi yang diraih oleh peserta didik dengan memperlihatkan, menampilkan bakat minat beliau di bidang nyanyi. Masya Allah. Jadi Bu, tapi di sahabat-sahabat UMSI ini barangkali masih ada yang belum tahu seperti apa sih itu MAN 1. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu profil sekolah dari MAN 1 itu seperti apa Ibu? Jadi MAN 1 Sinjai itu dinegerikan di tahun 1987 dan alhamdulillah MAN 1 berdiri di pertama kalinya bertempat di Minlapa yang dinahkodai oleh Bapak Asad Kahar. Kemudian berpindah tempat ke lokasi MAN 1 yang ada sekarang ini dengan hanya memiliki 2 ruangan dan berikutnya dinahkodai oleh Ketua MUI kita Kabupaten Sinjai, Bapak Dr. Andes Hamid DM. Setelah mereka purna bakti, MAN 1 berkembang dengan pesat dengan berbagai bantuan dari segi sarana, yang kebetulan itu MAN 1 dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Kampriati Anis. Dan setelah Ibu Dr. Anda Kampriati Anis ini beralih jadi Kepala Seksi Pendidikan Merasa di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, digantikan oleh Bapak hari ini Dr. Syamsuddin, yang hari ini juga itu yang saya gantikan karena beliau diangkat kembali jadi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Jadi tepatnya saya ada di MAN 1 Sinjai tanggal 10 bulan 10 2003. Masya Allah, perjalanan cukup panjang Ibu ya. Terhitung berapa tahun itu ya? Sekitar 1 tahun 2 bulan lah sampai Desember ini 4 bulan. Jadi alhamdulillah saya juga orang baru di MAN 1 Sinjai, tetapi bukan berarti baru di madrasah, karena sampai saat ini alhamdulillah saya sudah menjelang 18 tahun jadi kepala madrasah negeri yang berpindah-pindah dari madrasah satu ke madrasah yang lain, dan titik terakhir ini saya berada di MAN 1 Sinjai. Keren sekali Bu, perjalanan panjang mengepalai Madrasah 1 Sinjai ini. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang menjadi keunikan atau pembeda antara Madrasah 1 Sinjai dengan madrasah yang lain mungkin yang ada di Sinjai ini? Jadi madrasah ini MAN 1 Sinjai ini memang sudah alhamdulillah di mana-mana sudah dikenal karena berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Karena MAN 1 ini adalah salah satu madrasah keterampilan vokasi yang ada di Indonesia, dan ini keunikan MAN 1. Dan di MAN 1 ini terlalu banyaknya barangkali eskul yang alhamdulillah betul-betul bakat minat peserta didik bisa disalurkan lewat itu. Karena sama-sama kita buktikan di berbagai event, di berbagai kegiatan, baik di eskul Paskibraka ini alhamdulillah tahun ini siswa kita juga ada sempat mewakili Kabupaten Sinjai untuk jadi
peserta paskibraka tingkat provinsi. Dan terkhusus di Sinjai itu 18 orang yang jadi anggota paskibraka kabupaten. Masya Allah, keren sekali. Dan yang kedua, kita memiliki pramuka yang alhamdulillah sampai hari ini eksis baik di Kabupaten Sinjai maupun keluar dari Kabupaten Sinjai, dan selalu mereka membawa hasil dengan yang sangat memuaskan. Dan yang ketiga, di kegiatan olahraga termasuk kemarin ini futsal Man 1 Sinjai sempat meraih juara 2 di event yang diadakan oleh UMSI. Iya, ya, dan UMSI, betul. Saya kebetulan nonton betul-betul di menit terakhir ini mereka kebobolan oleh Semansa. Dan hari ini alhamdulillah mereka berlaga lagi di acaranya turnamen futsal Polres Endrekang. Hari ini mereka berada di sana. Dan yang keempat ini di kegiatan seni. Iya, Bu. Ya alhamdulillah siswa-siswa kami betul-betul saya punya pemikiran hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa terwujud, karena saya sudah menjanjikan ke peserta didik saya bahwa mudah-mudahan tahun ini ruang musik untuk peserta didik Man 1 bisa saya wujudkan peralatannya sehingga mereka mampu mengeluarkan bakat minatnya di bidang itu. Jadi termasuk hari ini alhamdulillah karena keterampilan Man 1 ini ada 3, ada keterampilan komputer, ada keterampilan boga, dan ada keterampilan busana. Jadi di sana itu di Man 1 terkhusus di busana, barangkali kita lihat kemarin yang di acaranya Karnaval Budaya, itu adalah rancangan para pembina dan peserta didik yang betul-betul mereka memilih keterampilan bakat minatnya di tata busana, di jahit menjahit. Jadi alhamdulillah kita punya ruang khusus yang sangat luar biasa dengan peralatan untuk berkreasi peserta didik di tata busana itu. Dan di tata boga alhamdulillah hari ini juga peserta didik sudah mulai berkreasi dengan berbagai menu dan masakan-masakan yang mereka bisa pelajari dan praktekkan di tata boga. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah kami di Man 1 ini termasuk madrasah digital. Tahun ini karena itu sudah lama, namun saya juga belum launching ini karena sementara tahap pembenahan smart TV yang kita miliki alhamdulillah sudah ada 10, dan tahun ini kita siapkan 7, dan insya Allah tahun depan juga seperti itu, semoga utuh. Saya punya memang keinginan dan komitmen bahwa insya Allah 2025 itu mudah-mudahan Man 1 ini murni digital, baik dari proses pembelajaran maupun di kegiatan administrasi madrasah. Banyak sekali ya Ibu prestasi-prestasi, dan jadi semua prestasi itu didukung juga dengan fasilitas yang ada di Man 1 Sinjai, Ibu. Alhamdulillah berbarengan dengan kemampuan bakat minat, karena kalau kita mau berbicara fasilitas yang sesungguhnya madrasah juga masih belum maksimal, hanya karena keinginan yang kuat dari para pembina, sehingga fasilitas yang ada ditambah dengan kunci keberhasilannya Man 1 adalah kebersamaan dengan seluruh stakeholder Man 1 Sinjai, sehingga apa yang dilakukan oleh peserta didik hari ini dan yang dilakukan oleh lembaga alhamdulillah banyak membuahkan hasil. Dan alhamdulillah tahun ini juga tepatnya tanggal 4 Oktober yang lalu Man 1 Sinjai satu-satunya sekolah menengah umum dan madrasah di Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional di Jakarta di Kementerian Lingkungan Hidup. Keren sekali ya Ibu, sahabat UMSI pasti takjub banget ini mendengar. Saya juga penasaran Ibu dengan siswa Ibu yang lolos Indonesian Idol, itu mungkin boleh diceritakan juga Bu ke sahabat-sahabat UMSI. Gimana kok ceritanya orang apa ya Ibu siswanya kemudian maju di tahap Indonesian Idol sampai mendapatkan golden ticket, dan siswa tersebut mengakui bahwa itu adalah dorongan besar dari Ibu kepala sekolah. Itu bagaimana Ibu? Jadi alhamdulillah sebenarnya
saya selaku kepala madrasah, terlepas itu saya semestinya menyampaikan ke anak didik saya kemarin ini, Suryani, bahwa semestinya terdahulu yang harus kau sampaikan adalah dukungan besar dari keluarga, terkhusus orang tua. Namun karena apa yang dia lakukan itu barangkali sesuai dengan kenyataan di lapangan, bahwa ini anak sering-sering dengan saya. Apapun yang dia mau lakukan sebelum kegiatan ini, dia sering menyampaikan, ibu seperti apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya ini. Jadi saya harus memberikan support karena saya sudah lihat kemampuannya. Dia tampil di madrasah, tampil di kegiatan-kegiatan yang lomba-lomba di kafe-kafe, tampil di berbagai ajang-ajang lomba nyanyi di Kabupaten Sinjai. Ini dia tidak lepas dari situ. Dan di tahun 2022 pertama 2001 kalau saya tidak salah, pertama kalinya Pramuka Moderasi se-Sulawesi Selatan, kebetulan dia sempat keluar sebagai vokal penyanyi solo terbaik, jadi juara 1 di tingkat jadi provinsi. Memang ini sudah sering ikut kegiatan-kegiatan begitu, Bu, dan disupport oleh Ibu. Alhamdulillah sering dia ikut di kegiatan-kegiatan itu, dan saya sudah sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu guru pembina bahwa berikan ruang kepada peserta didik kita, ke anaknya orang, karena dia punya bakat. Jangan sampai rezekinya lewat suaranya. Inilah yang terbukti saat ini. Sambil saya bilang persoalan proses pembelajarannya ini bisa diaturkan karena dia termasuk siswa yang masuk di 5 besar. Dari skala 10 itu sampai sekarang itu informasi yang saya dapatkan dia selalu berada di peringkat 4. Jadi untuk memburu mata pelajarannya dengan memburu bakat minatnya ini untuk maju di berbagai event, alhamdulillah saya memberikan motivasi yang sangat luar biasa karena saya lihat dia kepingin sekali seperti itu. Sehingga saya memberikan dukungan karena saya terus terang suka juga nonton itu di Indonesian Idol, sehingga saya melihat yang ditampil di sana kok sepertinya kalau siswa saya tampil ini, saya yakin bahwa mereka bisa lolos. Jadi seperti itu, sehingga saya berikan dorongan, mau tidak, kalau mau ya kita carikan jalan seperti apa sehingga beliau bisa berada sampai ke Jakarta. Keren sekali, dan ini one shot ya, maksudnya sekali daftar langsung dapat golden ticketnya begitu. Alhamdulillah. Semoga itu bisa lolos Ibu sampai finalnya nanti. Kemudian Ibu, saya juga tertarik karena kan sekarang pakai kurikulum Merdeka nih Bu, sudah tidak ada peminatan seperti di zaman saya sekolah dulu. Kalau misalnya di Man 1 Sinjai Ibu, seperti apa proses untuk mengakomodir minat bakatnya siswa? Karena kan sudah tidak ada peminatan, itu seperti apa Ibu memfasilitasi? Untuk memfasilitasi peserta didik karena berkaitan dengan kurikulum Merdeka, peminatan itu tidak ada lagi bahwa ada jurusan IPS, ada jurusan IPA. Hari ini mereka disampaikan bahwa yang mau memilih mapel tertentu, ada 5 mapel yang satu rumpun itu dia berada di kelas 11 11.1 atau 12.1. Contohnya dia pilih fisika karena dia bercita-cita mau lanjut, jadi otomatis pilihan pertamanya fisika, masuk biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Jadi kalau dia mau pilih matematika, otomatis dia harus pilihan pertamanya matematika bergandengan dengan mapel yang lainnya. Jadi kalau dia mau ke kimia, dia pilih pertama kimia. Kalau dia mau ke biologi, dia pilih mapel utamanya itu biologi. Jadi terjadi kelas sebenarnya ini tergantung dari keinginan dan minat bakatnya peserta didik, bahwa insya Allah kedepannya jika saya akan kuliah, saya mau pilih jurusan ini, berarti dia harus masuk di kelas rumpun ini. Jadi mereka ditawari yang mana mereka pilih, hanya terserah untuk kelas ini, rumpun ini mapelnya seperti itu. Pada dasarnya sama di IPA dengan IPS, karena yang masuk rumpun IPA-nya itu kan semua mapel pokok yang ada di IPA itu juga yang ada. Hanya perbedaannya ini ada yang pilih mapel matematika terlebih yang urutan pertama, kemudian tambahan mata pelajaran ke yang lainnya.
seperti Tapi itu. bisa tidak Ibu misalnya ada yang pilih kimia tapi juga mau belajar ekonomi, itu bisa tidak Ibu begitu proses pemilihannya? Sepertinya begitu, ada yang begitu, yang dia ada yang pilih masuk ke mapel IPS-nya ini, ekonominya ini. IPA juga ada yang IPS juga ada yang masuk mapel ini. Jadi ini boleh ya, transfer silang ya. gitu ilmunya Ibu. Nah, hanya kan rumpunnya ini kalau dia di mapel IPS kan otomatis lebih banyak IPS-nya, lebih banyak sejarahnya, geografinya. Seperti itu, tapi bisa diselipkan otomatis matematika ini kan tidak lepas dari semua mapel ya. Pasti dapat matematika. Bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah di sana, ada nggak sih Bu kebaruan fasilitas mungkin atau program yang Ibu canangkan selama menjabat jadi kepala sekolah? Jadi alhamdulillah selama saya ada di sana termasuk pembaruan yang ada di era perubahan yang saya lakukan dengan tersedianya fasilitas podcast. Oh, ada podcastnya juga Bu. Alhamdulillah dengan yang diberi nama dengan podcast Karangpuang Mansa yang bulan April kalau saya tidak salah di launching juga itu. Yang kedua PTSP yang sementara aplikasi digitalnya insya Allah 2025 dipersiapkan karena yang ada hari ini gedung dan peralatannya yang belum begitu maksimal. Dan yang ketiga dengan beraktivitasnya semua kegiatan keterampilan yang ingin saya majukan sehingga kedepannya ini alumni-alumninya kita yang tidak sempat melanjutkan pendidikan, mereka sudah memiliki keterampilan untuk bisa mandiri dan terjun ke dunia kerja. Jadi lebih siap gitu Bu dengan berbekal keterampilan di masa itu. Insyaallah keren sekali ya Bu. Semisal selama Ibu di sana ada nggak sih Bu kayak sesuatu yang berkesan banget selama menjadi kepala sekolah, atau mungkin cerita-cerita yang lucu mungkin unik selama menjadi kepala sekolah itu apa Ibu? Karena pasti dari sekolah yang satu tempat Ibu mengabdi dulu dengan sekolah yang sekarang pasti ada bedanya Bu. Jadi alhamdulillah selama saya ada di Mansatu, karena ini barangkali kebiasaan saya selama saya jadi kepala madrasah, jarang duduk di belakang meja atau di mejanya saya lebih banyak berbaur dengan teman-teman, dengan para peserta didik. Dan ini kan eranya alhamdulillah saya memiliki banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sangat luar biasa kemampuannya mereka. Jadi satu persatu saya menggalang mereka bagaimana supaya mereka bisa berkreasi di madrasah, termasuk di bulan Oktober yang lalu ini kami meluncing 6 area perubahan yang insya Allah di 2025 itu akan dilaksanakan nanti sesuai dengan program yang teman-teman telah akan salurkan di peserta didik dan untuk lembaga ke depan, sehingga lembaga ini jauh lebih baik. Dengan ini jadi dengan kebersamaan di berbagai kegiatan yang asyik, yaitu ya kita tidak mengenal kapan jam makan, di mana kita bisa makan. Jadi sepertinya sekian lama ini kalau saya teman-teman bahasanya teman ini bahwa yang masuk di ruangan kepala madrasah itu kan orang-orang tertentu. Ya, biasanya begitu, Bu. Tapi hari ini adalah ruangan saya, adalah ruangan mereka bersama. Kita semua siapapun. Jadi saya lebih cenderung mereka duduk melantai di ruangan saya. Mari kita bekerja. Jangan mencari tempat yang istilahnya tidak boleh masuk di ruangannya kepala madrasah. Padahal itu miliknya kita. Saya bukan penguasa di madrasah, tetapi saya pikir saya adalah pelayan bagi mereka. Karena hari ini kalau saya tidak bergerak untuk melayani, memberikan support dan menunggu inovasi dari teman-teman yang sekian lama dia mau salurkan, tetapi karena berat berbagi dengan kepala madrasah atau temannya lain, hari ini saya buka ruang. Saya hanya menunggu dari teman-teman apa kreasinya, apa inovasinya, sampaikan ke saya, baru kita duduk bersama. Setelah itu kita tentukan ini yang jadi, ini yang harus dilakukan, sehingga teman-teman juga punya inovasi, betul-betul merasa bahwa madrasah ini adalah miliknya saya untuk kedepannya madrasah lebih maju lagi.
Jadi tidak sungkan ya Bu kalau ada yang mau disampaikan. Karena kan sudah sering duduk bareng begitu dengan Alhamdulillah. Kalau saya tidak ada istilah bahwa siapa dia, pokoknya saya mau semua memahami saya bahwa ternyata ibu ini seperti ini. Karena terus terang barangkali di luar sana jika ketemu dengan yang lain pasti mengatakan, oh, ketemu Ibu Hasia itu orangnya tegas, orangnya seperti ini. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan saya jadi kepala madrasah, teman-teman yang saya temani ini semua enjoy dan hari ini masih terjalin hubungan dan komunikasi yang sangat luar biasa. Semoga ini saya hanya terapkan di satu, yang kunci utama adalah kebersamaan. Karena segala sesuatu kalau tidak duduk bersama itu tidak bakalan bagus, karena saya menginginkan apapun yang ada di lembaga adalah tanggung jawab dan milik kita bersama. Dari segi anggaran, teman-teman harus tahu, komite harus tahu berapa jumlah anggarannya satu, untuk apa dan bagaimana. Terus teman-teman harus pahami betul, karena saya punya prinsip, kalau saya yang tahu dengan bendahara, otomatis saya tidak terbuka. Jadi saya mau transparansi ini, jika ada yang datang mengaudit, datang bertanya, saya tidak perlu ditanya. Semua orang tahu. Jadi saya hanya menyampaikan, sampaikan apa yang kalian lihat, sampaikan apa yang kalian rasakan, dan sampaikan apa yang kita sama-sama nikmati. Itu kan, itu salah satu trik dan komunikasi yang terbangun baik di semua teman-teman, sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Kalau dari semua prestasi, dari semua perjalanan yang Ibu lalui di MAN 1 ini, apa harapan Ibu untuk MAN 1 ke depan, Ibu? Harapan saya ke depan, semoga MAN 1 ini jauh lebih baik lagi di era digitalisasi, dan semua proses yang ada di lembaga, baik proses pembelajaran dan yang lainnya, betul-betul peserta didik juga merasakan bahwa era digitalisasi saat ini mereka dapatkan peroleh di MAN 1 Sinjai untuk masa depan mereka. Dan semoga MAN 1 Sinjai lebih jaya, lebih baik lagi ke depan dan lebih berkembang, dengan harapan saya dan cita-cita saya hari ini yang semoga di 2025 bisa terwujudkan. Karena di MAN 1 itu ada kelas tahfiz, dan alhamdulillah ada peserta didik yang sudah hatam 30 juz. Ada yang sekarang ini yang insya Allah saya memberikan ruang ke mereka, kalau bisa Februari baru diwisuda, yang 1 juz sampai 10 juz. Dan yang kedua, karena ini sementara ini di tahap awal ini, saya juga membuka kelas riset di tahun pelajaran ini, dan masih berproses, dan insya Allah semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Karena di MAN 1 ini bahasanya orang kalau perlu MAN 1 tidak perlu lagi ikut event di kabupaten. Yang kita inginkan ini semoga tahun-tahun mendatang ini saya bisa mewujudkan bahwa MAN 1 itu madrasah maju, bermutu dan mendunia. Jadi event-event yang harus diikuti oleh peserta didik itu semestinya kan provinsi, nasional dan internasional. Semoga ini bisa terwujud ke depan, karena 3 program yang saya buka ini kemarin termasuk robotik, sementara dalam tahap awal semua, bagaimana sehingga kita bisa memberikan peluang kepada para pembina dan peserta didik untuk berkreasi di kegiatan-kegiatan ini, karena inilah kegiatan yang di lembaga yang sekian lama kita tertinggal, karena kita berburu di alhamdulillah di ekstrakurikuler, sementara akademiknya masih di tahap-tahap kabupaten dan provinsi. Jadi harapannya pimpinan ini semoga ini kita seperti di tempat lain, bahwa MAN 1 ini bisa rananya ikut kegiatan ini, lomba dan event-event itu di provinsi, nasional dan internasional. Karena inilah harapan saya ke depan, semoga bisa saya wujudkan bahwa bisa menggiring peserta didik untuk mereka jauh lebih berpotensi untuk mengeluarkan bakat minat untuk berlomba di ajang internasional ke depan. Amin, amin.
mendengar sebuah visi panjang itu Bu pasti membutuhkan waktu lama dan kesabaran yang besar. Tapi saya yakin itu bisa terwujud nanti insya Allah. Sekarang kan menyikapi juga Ibu ada banyak siswa-siswa yang pengennya praktis-praktis Ibu selesai sekolah sudah tidak mau melanjutkan perguruan tinggi. Dari Ibu barangkali selaku pimpinan di madrasah, apakah ada motivasi kepada siswa-siswa Ibu untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi Ibu? Apalagi di Kabupaten Sinjai kan sudah ada 2 perguruan tinggi Ibu. Itu bagaimana dari Ibu? Jadi alhamdulillah melihat proses pembelajaran yang terjadi di MAN 1 ini, karena kita lihat kemarin ini kurikulum merdeka ini anak-anak ada yang membahasakan bahwa mereka merdeka betul, tapi ini saya memberikan saran kepada mereka bahwa hari ini adalah harinya kalian untuk betul-betul menuntut ilmu. Mari belajar bersama-sama untuk masa depan kalian. Kalian jangan patah semangat berpikir bahwa saya tidak mampu, orang tua aku tidak mampu. Di daerah kita kuliah sama dengan di luar negeri kita kuliah jika kita memang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi harapannya saya di Sinjai ini ada 2 universitas yang pembayarannya sangat minim dibanding dengan yang lain. Ayo ramai-ramai kuliah di UMSI supaya kalian punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ke depan, karena dengan ilmu ini segala-galanya bisa kita jalankan tanpa dibodoh-bodohi orang lain. Kalau kalian memiliki ilmu, mari ramai-ramai setelah tamat di MAN 1 keluar, jangan merasa bahwa UMSI dan UAD ini adalah 2 universitas yang ada di Kabupaten Sinjai yang sangat-sangat membanggakan 2 Kabupaten Sinjai hari ini dengan berkembang pesatnya ini 2 universitas ini. Dan yakin insya Allah kedepannya saya tetap memberikan semangat dan dukungan para peserta didik untuk tidak berhenti sampai di level menengah atas saja. Insya Allah semoga mereka bisa melanjutkan pendidikan minimal di S1 nanti. Amin amin. Kami tunggu Bu peserta didiknya di UMSI insya Allah. Insya Allah. Oke, mungkin terakhir Ibu ada closing statement atau apalagi mungkin di podcast ini ada peserta didiknya Ibu yang menonton, mungkin ada pesan-pesan untuk peserta didiknya Ibu, closing statement untuk podcast kita hari ini. Jadi yang perlu saya sampaikan, semoga yang menonton hari ini adalah ada peserta didik saya di MAN 1. Saya harapkan semoga bakat minat mereka sampaikan ke kami pembina untuk lebih dikembangkan lagi dan bisa terbantu untuk mempraktekkan atau memperagakan bakat minat mereka yang mereka bisa salurkan di luar pembelajaran akademik. Oke Ibu, terima kasih sekali Bu untuk atensinya, waktunya sore ini. Semoga ini menjadi insight pembelajaran yang menarik untuk kita semua dan tentunya untuk sahabat-sahabat UMSI di luar sana. Sekali lagi terima kasih Bu, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat UMSI, sekian dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.